Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan menggunakan elektrodiagnostik, ya. Anda bisa menggunakan feedback terapi. Dan silakan mau pakai manual setting boleh. Ini kan, ini mau feedback ini kan. Mio feedback ini dia hanya memberikan gambar sesuai dengan kontraksi yang nanti dimungkinkan bisa terjadi. Ini ada dua, ini adalah untuk elektrode pada alat prime mover yang utama, kemudian ini sebagai groundnya, terbuka. Sebagai groundnya kita bisa letakkan pada regio aman yang bukan berhubungan langsung dengan penggerak otot penggerak ya, misalnya di bagian dorsumnya sini boleh, ataupun di mana, yang penting bukan daerah antagonis, bukan daerah yang kontraindikasi, bukan daerah yang lebih banyak persarafannya, gitu kan. Ini kita kasih ground, ini kan berarti daerah dorsum, daerah back gitu kan, ya udah di dorsum semua gitu. Ini kita tali. Seperti ini misalnya kan. Ingat ketika kita anal itu semuanya terfiksir gitu ya. Nah, terfiksir semua ini kan. Oke. Oke, silakan diletakkan. Nah, ini kita akan lihat gerakannya itu mana. Nanti kan akan memfasilitasi teman-teman, nanti akan lihat bentuk dari kemampuan ototnya. Nanti kontraksinya adalah ekstensi kan. Seperti itu. Nanti kita akan lihat di sini. Ini kita lihat yang myofeedback saja. Nanti kalau yang kedua itu ada myofeedback dan stimulation, mana apa? Nanti kita akan memasukkan nih pada margin bawah atau atas. Kalau dia itu nanti akan turun, nanti dia akan stimulasi itu sakit. Maka pasien tidak berani turun kan, atau dia sampai di atas tertentu karena untuk koordinasi supaya dia tidak melebihi limit margin atas atau above limit, nanti dia akan sakit di stimulasi. Maka dia berusaha tidak mengarahkan ke situ. Itu kembali yang saya sampaikan. Kalau yang bawah ini adalah pressure atau tekanan yang nanti mungkin belum kita lakukan pada hari ini. Nah, misalnya seperti ini nih. Ini kita lanjutkan saja. Seperti ini nih, terkait dengan ini soundnya ini, kita mau suara ini, apakah dia bunyi di bawah batas atau di atas batas gitu ya, tergantung teman-teman saya di atas batas ini speed volumenya 100 ini. Kemudian habis itu kita record. Nah, thresholdnya ini atau sensitivitasnya ini yang mungkin nanti bisa kita lihat. Ini kan kemampuan nanti dia untuk kontraksi, apakah sensitivitasnya itu di atas 200 mikrovolt atau lebih atau kurang ini. Ini adalah bisa kita naikkan ini. Misalnya kita naikkan berapa gitu, misalnya 1000 atau berapa gitu. Ini misalnya seperti ini kan kecil ini. Nah, ini nanti misalnya seperti itu, ini contoh. Ya kan? Misalnya kita buat berapa itu? Misalnya 500 begitu ya. Misalnya 500 seperti ini, kemudian kita record, udah jalan. Kontraksi kan? Enggak, gitu loh. Semampunya berapa itu? Ini kan tadi dulu. Maksimal, nah, relax. Nanti kita lihat dia sampai di mana itu. Oh, dia di sini kan Anda bisa levelisasi. Maksimal, enggak. Nah, ini kita bisa melihat dari kemampuan masing-masing myofibril otot untuk kontraksi. Suaranya kenceng banget, berisik ini. Atau kita dikasih sun tidak apa, itu agak maksimal gitu. Ini kan untuk motivasi pasien tersebut untuk bisa kontraksi. Coba maksimal maksimal, lebih kuat lagi. Sekitar hampir 300 ya, melebihi. Ini kita kasih ring. Tadi kalau kita kasih 200 dia tidak akan terekam kan, maksimalkan di atas limit 200 ya. Jadi Anda ini udah lemah nih, ini kan berarti kita bisa membuat di dalam proses itu. Nanti silakan Anda mau mengatur berapa banyaknya itu, kita bisa lihat kan kita maksimal berapa kan, tahan kan.
Ini kan udah 100, 200 itu loh. Nah, relax. Ternyata dia walaupun kontraksi begini tapi kuantitasnya menurun gitu loh. Dan ini bisa terekam, ya kan? Walaupun dia LGS-nya dia sampai, tetapi tonusnya, high tone-nya itu ternyata tidak sama. Tadi kasih waktu 10 menit. Oke, seperti ini. Ya kan? Ini kalau kita selesaikan ya udah, ini kita kasih waktu. Ini kan masih berproses ya. Ini kan saya kita kasih 0 kan. Selesai. Oke. Ya, jadi di sini kita bikin sensitivitasnya 500 mikrovolt. Testernya tadi kita buat 0, mungkin testernya batas bawah ya tadi ya, mulainya dari batas bawah. Mungkin tidak kita naikkan itu kan. Jadi testernya dari batas bawah, seperti itu mungkin. Ini kita naikkan ke 100 gitu ya. Nah, naikkan kuat gitu. Nah, kan seperti itu. Testernya kita buat seperti itu. 105 ya tadi ya. Kemudian soundnya mungkin kita speakernya apa? 100 speaker tadi, speaker sound Kita buat di bawah ya, di atas ini saja. Mungkin kaitan dengan speakernya kita turunin kenceng, budek kupingku tadi itu ya. Saya kebetulan belum budi. ini budi ya. Ini kita bisa lihat, mohon maaf, ini tadi untuk menyimpulkan tadi. Jadi tadi itu dia minimal di 4,3 mikrovolt. Ini tadi hasilnya ya. Dalam waktu 1,46 dia average di kemampuan 105, kemudian maksimum dia meningkat itu di 322 mikrovolt. Jadi itu untuk yang tadi dilaksanakan selama tadi itu bisa kita lihat di sini ini kemampuan di hari ini. Berarti kan bisa dilihat ini, berarti dia kemampuannya itu di 322 mikrovolt ketegangan. Dia membuat ketegangan ototnya di situ. Teman-teman mungkin bisa membuat semacam penelitian skripsi sebenarnya ya. Iya kan, di dalam peningkatan tonus gitu. Kita membuat strengthening muscle dengan latihan isometrik, isotonik, kemudian evaluasinya pakai ini. Dia mampu enggak sebelum dia berapa mikrovoltnya, setelahnya berapa. Anda bisa melihat di average-nya, rata-ratanya 105 mikrovolt. Jadi dia kemampuan kan ya. Kalau seperti ini lebih objektif gitu loh, bukan MMT lagi. Nah ini ada nih banyak alatnya ini bisa digunakan itu untuk alat evaluasi. Nanti pertama kali dia 105, bisa enggak nanti teman-teman nanti bisa mencoba ya. Mungkin ini dulu gimana? Anda bisa coba ya. Setelah nanti habis itu nanti tak kasih stimulasi. Habis ini selesai Anda nanti berikutnya kita yang tambah stimulasi. Stimulasi itu apa? Kalau dia tidak mampu, kan ada yang manja nih, udah mau, sudah. Dia mampunya di situ, ternyata dia 105. Berarti di 100 mungkin dia kan misalnya kita kasih yang limit bawah ya, yang di batas bawah. Dia nanti akan terstimulasi kalau dia turun. Nah, dia kan harus di atas itu. Nah, kan bisa saja nahan. Berarti dia kan tidak mau tuh. Nah, kalau enggak nanti dia akan tertarik. Tetapi kalau dia tertarik itu nanti dia akan kontraksi, dia tidak sakit. Tapi kalau dia tidak mau, ini sakit. Makanya misalnya gini, 105 dia atau maksimum dia 322. Nah, kita pasang 300 gitu. Kalau dia kontrasinya 300, nanti kan akan ditambah lagi. Paham enggak itu? Di atas 300, dia hanya 300, nanti akan stimulasi untuk alat ini, kan sakit. Otomatis dia akan berusaha di atas itu. Kan harusnya dia mampu 322. Berarti dia tidak akan mungkin dia hanya 300, berarti dia akan berusaha. Kalau berusaha itu tidak sakit. Nah, itu yang bagus tuh kan mendidik. Sakit. Kalau ya sakit. Ya kan ketarik aja. Dia kan dipacu. Ayo dia 300. Udah. Padahal dia masuk. Akhirnya tertarik oleh alat. Itu sakit. Nanti setelah itu ya. Oke, sementara yang basic dulu. Silakan dikerjakan.